Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para alim-alimah kami, para imam kami, para orang tua kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah yang senantiasa kita saling mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam hati kita. Dan yang paling penting, perkumpulan kita bukan hanya di sini saja, melainkan kelak nanti kita pula saling berjumpa di Jannatul Firdaus kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwah wa akhatil kiram rahiman rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan tema tentang seputar Ramadan. Terima kasih. Namun sebelum itu kita senantiasa mendoakan siapapun yang telah berinfak untuk kepentingan dan keindahan rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menggantikan yang lebih baik kelak. Allah ruaskan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, dan yang paling penting semoga infak ini menjadi jariyah kelak di sisi Allah taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, berbincang tentang fikih puasa. Pekan lalu kita membahas tentang keutamaan Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa itu sendiri. Dimulai dari hal-hal yang dasar insyaallah. Dimulai dari hukumnya. Hukum dari puasa Ramadan. Shaumu Ramadana ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidhihi. Puasa di bulan Ramadan itu bagian rukun dari di antara rukun-rukun Islam, dan hal ini adalah fardu yang diwajibkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat yang sangat sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana dulu juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa puasa itu ternyata bukanlah syariat yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad saja, melainkan puasa itu juga ada umat-umat sebelumnya. Namun ada perbedaan, sebagaimana yang pernah kita bahas pekan lalu. Perbedaannya jelas. Kalau puasa umat terdahulu, berbukanya tidaklah sampai di waktu subuh. Mereka hanya berbuka sampai di waktu Isya saja. Sedangkan umat Nabi Muhammad ada kekhususan tersendiri, yaitu sahur itu. Dan juga kekhususan dari umat Nabi Muhammad, mereka boleh makan dari ba'da maghrib sampailah sebelum terbitnya fajar atau salat subuh itu sendiri. Allahu Akbar. Kemudian juga puasa umat terdahulu, jika di siang Ramadan dia tertidur, maka dia tidak boleh berbuka sampai di hari keesokannya. Ini begitu berat. Alhamdulillah Allah berikan keringanan pada umat Nabi Muhammad. Ketika ada yang tertidur maka tak ada masalah. Bahkan tidurnya di siang hari bisa menjadi ibadah. Namun jangan pernah mengatasnamakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu dari hadis Nabi. Itu tidak dari Nabi. Itu tidak dari Nabi SAW. Hadis itu tidak benar. Tetapi maknanya bisa benar, bisa tidak. Maknanya bisa benar ketika ada seorang hamba memaknai Ramadan dengan sebenar-benar memaknainya. Setelah sholat subuh, dia beraktivitas seperti biasa, menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik itu sholat sunnah duha dan lain sebagainya. Ketika sholat zuhur berkumandang, dia pun melaksanakan sholat zuhur. Lalu setelah sholat zuhur berkumandang, tak mungkin dia makan siang. Tak mungkin dia makan siang. Maka dia pun berniat di dalam hati, ya Allah, daripada hamba melakukan hal yang tidak-tidak, mending hamba tidur sampai menuju waktu asar. Maka jika hal ini terjadi, seperti ini terjadi, insya Allah tidurnya menjadi pahala.
Tetapi kalau dia tidur dari subuh, tidur terus sampai sore, nah ini enggak. Subhanallah. Ini tidak mengandung pahala. Justru kebalikannya, mengandung dosa. Ya, tidurnya mengandung dosa. Subhanallah, tidak salat. Tidak salat, kerjanya tidur terus karena alasannya capek berpuasa. Subhanallah, tidak demikian. Makna tidur yang berpahala itu adalah ketika dia menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah, dan dia pun ada waktu letihnya. Nah, waktu letih itulah, waktu capek itulah dia bawa tidur sembari niatkan daripada hamba melakukan hal yang dapat membuat pahala puasa itu hilang. Akhirnya dia pun tidur. Baik, kita lanjutkan. Fadluhu, keutamaan puasa di bulan Ramadan, kemarin sudah pernah kita bahas juga. Salah satu hadisnya yang sangat masyhur adalah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan wa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Hadis ini juga sedikit mengkoreksi pernyataan bahwa jika kita beramal saleh, berharap surga Allah dan takut kepada neraka, lalu kita dicap sebagai orang yang tidak ikhlas, ini sangat keliru. Sudah berapa banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengkoreksi pernyataan demikian. Karena banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengkoreksi bahwa boleh kita berharap surga atas amal yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi juga menegaskan tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berharap karena keimanan dan pahala besar dari Allah, Allah akan mengampuni segala dosa yang telah ia lakukan. Intinya kemarin dalam ilmu tasawuf, ikhlas itu ada 3 rukunnya. Yang pertama adalah hubbu, mencintai perbuatan yang telah Allah syariatkan kepada kita. Cintai amal soleh tersebut. Yang kedua adalah raja, berharap balasan dari Allah. Yang ketiga adalah khauf, takut akan ancaman dari Allah ketika kita tidak melakukan perkara demikian. 3 ini berkumpul menjadi satu, maka seperti burung yang terbang menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Amalnya insyaallah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di surga ada sebuah pintu khusus yang bernama ar-rayyan. Cantik namanya, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti kelak kalau punya cucu atau anak, coba berikan nama ar-rayyan. Panggilnya Rayyan. Indah namanya. Kemudian pintu ini disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumil qiyamah. Tidaklah yang masuk ke dalamnya kecuali khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk kecuali harus mereka saja. Luar biasa. Namanya pintu ar-rayyan. Dikhususkan untuk mereka yang senantiasa membiasakan diri berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak akan membahas tentang bima yathbutu syahr, bagaimana menetapkan bulan puasa tersebut. Di Indonesia memang terbagi 2 metode, ada ru'yatul hilal, ada menggunakan ilmu hisab. Insyaallah kita tidak akan membahas perkara demikian. Dan kemungkinan besar juga Ramadan tahun ini ada kemungkinan berbeda. Sama nampaknya, sama insyaallah. Alhamdulillah. Yang salahnya adalah ketika nak mulai puasa ikut yang paling lambat dulu. Nanti ketika raya ikut yang paling cepat. La ilaha illallah. Yang penting berpuasa insyaallah taala. Baik, saya tidak akan membahas perkara itu. Ru'yatul hilal dan ilmu hisab saya serahkan kepada ahlinya. Saya tak paham tentang masalah bulan-bulan. Allahu akbar. Kemudian kita lanjutkan, ala may yajibu. Kepada siapa hal itu diwajibkan? Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Ajma'al ulama'u ala annahu yajibu as-shawmu ala muslim 'aqil al-baligh as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wal nifas. Ulama sepakat puasa itu diwajibkan kepada pertama seorang muslim, jelas seorang muslim. Yang kedua aqil, berakal dia. Akal di sini juga dalam kondisi dia sadar. Kemarin pernah saya sebutkan juga bagaimana hukumnya ketika sore hari ibu-ibu sedang masak mempersiapkan takjil yang dimasak ayam gulai. Tentu bolehkah kita mencicipinya? Khawatir nanti tidak enak. Boleh, Bu. Ibu boleh mencicipinya. Tapi dengan catatan jangan ditelan. Kalau ditelan nanti batal.
Dicicipi, kemudian dikeluarkan. Oh, setelah dicicipi, Masya Allah, ternyata ayam gulainya enak. Ditambah dengan bawang yang dijual di pasar Tanjung Harapan. Kemudian tergoda, ambil nasi ternyata, ambil piring, ambil nasi, ambil ayam sedepok. Kemudian tuangkan gulainya di situ, makan setengah. Udah sampai setengah, rasanya tak afdal makan kalau tak nonton TV. Buka TV, muncullah iklan sirup marjan, mengingatkan kita bulan Ramadan. Yang dikunyah macam mana? Baru ingat kita ternyata sedang berpuasa. Yang dikunyah bagaimana Pak? Dikeluarkan atau telan? Jangan ditelan. Kalau ditelan batal puasanya. Karena kenapa? Dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Jangan pula mengatakan, tapi kata Pak Rizky tak boleh membazir. Akhirnya setengah piring lanjut lagi habiskan. La ilaha illallah. Cuma masalahnya adalah satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah ini sedekah dari Allah. Allah buat kita lupa, Allah isi tenaga kita setengah. Itu sedekah dari Allah. Permasalahannya, ya Allah, kenapa engkau ingatkan hamba sebelum hamba minum? Allah Akbar. Biarkanlah lupa sampai minum dulu ini. Atulah atau Allah. Ya la ilaha illallah. Tapi kalau dalam kondisi lupa, itu insya Allah tidak ada masalah. Puasanya tetap dilanjutkan, tapi makannya hentikan. Ya, kalau dilanjutkan juga makannya, wajib ganti di hari esoknya. Allah Akbar. Kemudian kepada siapa lagi? Baligh, orang yang baligh. Nah, di sini khusus untuk kaum laki-laki. Kalau perempuan, jelas ulama sepakat, tanda wanita itu baligh adalah ditandai dengan haid. Tapi untuk laki-laki, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ihtilam atau mimpi basah, kita pakai bahasa Arabnya saja, ihtilam itu menjadi patokan dasar bahwa seorang laki-laki sudah akil balik. Tetapi banyak kasus di luar sana, laki-laki yang belum ihtilam, tapi umurnya sudah 19 tahun atau 20 tahun ke atas. Ada kasus seperti itu. Apakah dia tidak menanggung dosa, tidak menanggung pahala dan lain sebagainya? Maka para ulama membuat patokan. Sebagian ulama mengatakan, jika seusia laki-laki sudah sampai 15 tahun, maka ihtilam atau tidak, dia tetap dikatakan balik. Kalau sudah 15 tahun. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan 15 tahun itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Orang Arab kalau 15 tahun itu seperti orang Indonesia berumur 20 ke atas. Karena itu tak heran Rasulullah menikahi Aisyah, yang dimana Aisyah berumur 9 tahun, itu takkan sama 9 tahun dengan kita. 9 tahun dengan kita masih bocil-bocil kecil, ya, bocil-bocil kecil. 9 tahun orang Arab sudah tinggi-tinggi, sudah tinggi-tinggi. Oleh karena itu, balik ini disesuaikan dengan uruf kebiasaan di tempat tersebut. Intinya, kalau kita punya anak laki-laki 15 tahun belum juga ihtilam, maka untuk kehati-hatian wajibkanlah dia melaksanakan sholat sudah. Karena dia khawatirkan nanti dia sudah menanggung semua yang telah ia perbuat. Baik. Kemudian as-sahih, orang yang sehat, al-muqim, orang yang tidak bersafar. Dan khusus untuk kaum wanita, syarat wajib puasa itu adalah bersih dari haid dan nifas. Tetapi ada orang-orang yang dimana diperkenankan untuk tidak berpuasa. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang orang yang berani meninggalkan puasa tanpa uzur. Ya, baik. Karena kemarin pernah juga ada yang bertanya, Pak, bolehkah kami tidak berpuasa dulu? Nanti kami ganti di bulan lainnya. Karena kerja kami ini berat. Saya tanya, apa kerjanya, Bang? Kempang. Apa namanya? Narik masuk kendaraan, keluarkan kendaraan. Itu berat tuh, Pak. Enggak berat, setahu saya enggak berat. Itu kan sudah ada apa? Dibantu dengan gas kan, tinggal kita keluarkan set begitu dan sebagainya. Kecuali Honda itu memang diangkat, itu memang berat. Beda kasus dengan tukang bangunan yang sudah punya target. Sebelum Ramadan rumah sudah wajib selesai dan lawo. Karena kenapa? Nak raya. nak raya. Ditekankan demikian, maka mandornya pun juga menekankan agar siap pagi, siang, malam kerja terus. Maka dalam kasus seperti ini, boleh dia membatalkan puasanya dan diganti dengan bulan yang lainnya ketika sudah selesai targetnya. Boleh hal itu. Tetapi kalau targetnya panjang, masih 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, jangan coba-coba batalkan puasa. Jangan coba-coba batalkan puasa. Tidak sah, tidak diperkenankan. Lantas apa hukum meninggalkan puasa tanpa uzur? Rasulullah SAW
telah Allah wahyukan tentang hukuman khusus untuk mereka yang mudah membatalkan puasa. Baina ana na'iman, ketika aku sedang tidur, iz atani ar-rajulani fa akhadha bi dam'iyya fa ataya bi jabalan wa'ran. Tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang laki-laki dan keduanya memegangi kedua lenganku dan kemudian aku dibawa ke sebuah gunung yang sangat terjal. Ingat, mimpi Nabi itu pasti wahyu. Beda dengan mimpi kita. Siapa yang malam tadi mimpi kena durian runtuh, itu tak ada apa, tak ada makna apa-apa. Ya, kecuali mimpi-mimpi yang memang berulang dan itu memang menyeramkan. Bisa jadi ada suatu hal tanda, ada suatu hal tanda. Tapi kebanyakan mimpi itu hanya sekali bunga tidur saja. Allahu Akbar. Kemudian kayak malam tadi Pak, jujur malam tadi saya dimimpi ada yang ngasih saya Alphard. Benar, malam tadi ada yang mimpi, ada yang ngasih saya Alphard secara cuma-cuma. Karena waktu itu sebelum tidur, saya membahas masalah tentang speedboat. Kan ada speedboat baru Pak ya, yang katanya pakai Alphard itu. Terbawa sampai mimpi, ada yang ngasih saya. Harapan saya moga nanti dunia nyata macam itu juga. Tidak ada jauh-jauh mimpi. Kita cuma mimpi saja. La haula wala quwata illa billah. Lagi pula pakai Alphard di selat panjang. Tak selesai ya Pak. Tak selesai. Subhanallah, kita lanjutkan. Kemudian kata Nabi SAW, aku mengatakan, inilah utiqo, aku nggak sanggup karena gunung itu begitu terjal. Maka kata dua malaikat ini, inna sanusahhiluhu lak, kami akan memudahkannya untukmu, kami bantu engkau naik. Maka ketika Nabi SAW sudah sampai di ujung gunung, Nabi mendengar suara yang sangat menyeramkan, teriakan yang sangat menyeramkan. Nabi bertanya, ma hadhil aswat, ini suara teriakan apa? Dua malaikat tadi menjawab, hadza wa'u ahli nar, ini adalah teriakan ahli neraka. Begitu menyeramkan teriakannya. Tsumma tulaqabi, kemudian aku pergi mencari sumber suara. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqaqatun ashdaqhum tasilu ashdaqhum daman. A'udzubillahi min zalik. Kemudian setelah itu aku melihat sebuah kaum, beberapa kaum digantungkan secara terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, digantungkan. Dan cara menggantungkannya ini, itu tidak diikat di kakinya, tidak diikat di tulang kakinya, tidak diikat di daging kakinya. Dia digantung, ditarik urat-urat kakinya, dijadikan tali penggantung urat kakinya. Itu pedih luar biasa. Allahu Akbar. Urat kakinya ditarik oleh Allah, dijadikan tempat gantungan. Maka dia tergantung dengan urat-uratnya. Kemudian mulutnya, kata Nabi SAW, tersobek sangat lebar sehingga mengalirkan darah yang tak henti-hentinya. Mereka berteriak penuh akan kesakitan. Kemarin pernah kita bahas, orang yang disiksa di neraka itu tak akan pernah mati Pak. Orang disiksa di neraka, jangan pernah kita bayangkan hancur tinggal tulang belulang, mati dia, lalu Allah hidupkan lagi. Tidak seperti itu. Ketika badannya tinggal tulang belulang, kesadarannya tetap masih ada. Dia sadar, yang dia gerakkan tulangnya saja. Dia sadar, dia penuh akan kesakitan. Lalu Allah kembalikan semua dagingnya kembali dan dia disiksa lagi dalam kondisi hidup-hidup tanpa ada kematian. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi bertanya, man haula'i? Siapa mereka itu? Kenapa mereka disiksa seperti itu? Maka dua malaikat ini menjawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya untuk berbuka. Artinya menyengaja untuk membatalkan puasa. Kemudian perlu saya sampaikan juga, minta maaf. Walaupun mungkin sedikit, apa bahasanya itu ya. Tapi perlu saya sampaikan juga, bisa tuan-tuan sampaikan mungkin ke anak didik dan lain sebagainya. Atau yang profesinya guru bisa disampaikan juga. Kita sepakat bahwa jika ada suami istri melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, pasti terkena kafarat. Betul Pak? Pasti terkena kafarat. Kafaratnya bukan main. Tetapi bagaimana kasus dengan, minta maaf, laki-laki yang mencari kepuasan dengan tangannya sendiri dan dia lakukan di tengah siang Ramadan? Yang pertama, jelas puasanya pasti batal. Lalu bagaimana konsekuensinya? Sebagian ulama mengatakan dia terkena kafarat sebagaimana hubungan suami istri terkena kafarat juga. A'udzubillahi min zalik. Jadi hati-hati tuan-tuan yang saya muliakan, bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal bahwa hal ini, perbuatan ini adalah perbuatan haram. Ini perbuatan yang dosa, ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau bahasa Arabnya namanya istimna.
mencari kepuasan dengan dirinya sendiri. Subhanallah, hal ini tidak diperkenankan. Apalagi dilakukan di tengah siang Ramadan, maka berapa banyak kafarat yang akan dia kumpulkan. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian, siapa saja yang berhak tidak berpuasa, ada 4 golongan yang diperkenankan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit, al-marid, orang yang sakit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lainnya. Namun orang sakit yang bagaimana yang diperkenankan untuk membatalkan puasanya? Di sini kata Imam Ibn Rushdi yang saya kutip di kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, beliau menyebutkan setidaknya ada 3 pendapat. Sakit yang bagaimana diperkenankan untuk tidak berpuasa. Pendapat yang pertama kata Imam Ibn Rushd, فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَّا أَنَّهُ الْمَرَادُ الَّذِي يَلْحَقُ مِنَ الصَّوْمِ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَضَرُورَةٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ. Pendapat pertama, pendapat Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat, sakit yang diperkenankan untuk berbuka puasa adalah jika dia berpuasa justru memperparah sakitnya. Jika dia berpuasa justru memperparah sakitnya, maka dia wajib untuk berbuka puasa. Karena ini sudah perkara nyawa. Dia wajib berbuka puasa. Pendapat yang kedua, wa dhahaba qaumun illa annahu al-maradul ghalib wa bihi qala Ahmad. Pendapat Imam Ahmad adalah sakit secara umum, dan ini pendapat yang saya pegang. Sakit secara umum, pilek, batuk, tapi sudah panas di sini, nelan sakit, boleh dia berbuka puasa. Tapi kalau pilek-pilek sikit, janganlah, janganlah buka puasa. Tapi kalau memang tidak bisa ditahankan lagi, apalagi misalnya mahnya kambuh, lalu dia mual-mual dan lain sebagainya, perkenankan boleh dia untuk berbuka puasa, nggak ada masalah. Pendapat ketiga lebih longgar lagi, pendapat Imam Abu Daud Az-Zahiri. Apa kata beliau? Idzam talaqa alaihi ismul marid afṭar. Apapun yang namanya sakit boleh buka, Pak. Misalnya tangan Bapak terjepit di pintu, sakit. Boleh buka. boleh buka. Apapun yang namanya sakit. Cuma jangan pakai pendapat ini. Jangan. Ya, pendapat ini lemah. Ya, sakit hati bisa tak? Subhanallah. Ya. Jadi apapun yang namanya sakit boleh berbuka. Memang Imam Abu Daud Az-Zahiri, beliau adalah pendiri mazhab Zahiriyah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit kita keluar. Mazhab itu tidak hanya 4 saja. Mazhab itu sebenarnya banyak. Mazhab itu, kalau kita berbeda mazhab, bukan berarti salah satu di antara kita itu sesat, tidak. Perbedaan mazhab adalah perbedaan pandangan fikih saja, dan itu hal biasa. Berbeda dengan perbedaan firqah, golongan. Tapi kalau mazhab ini adalah perbedaan cara pandangan fikih saja. 4 mazhab yang kita kenal, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, adalah yang paling banyak pengikutnya di dunia. Indonesia Syafi'iyah, di tempat lain ada yang Malikiyah dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ada mazhab-mazhab kecil yang masih eksis zaman sekarang. Contoh mazhab Laits ibn Sa'ad, ya, mazhab Laitsiyah yang masih berkembang di Mesir. Imam Laits ibn Sa'ad adalah salah satu di antara guru-guru besar Imam Syafi'i. Imam Laits ibn Sa'ad inilah yang paling banyak pengaruhnya kepada Imam Syafi'i. Dua ulama yang paling banyak pengaruh kepada Imam Syafi'i. Pertama Imam Malik, yang kedua Imam Laits ibn Sa'ad. Gara-gara bertemu dengan Imam Laits ibn Sa'ad inilah banyak pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau ubah. Salah satu yang diubah oleh Imam Syafi'i adalah, dulu dia berpendapat bahwa suami istri bersentuhan sudah wudu itu batal. Tapi setelah hijrah ke Misra, bertemu dengan Imam Laits ibn Sa'ad, hal itu dia ubah. Karena bertemu dengan hadis baru yang belum dia dengar, dan hadis itu sahih. Ternyata beliau mengubah pendapatnya. Yang batal adalah yang menyentuh yang tidak halal untuknya. Sedangkan yang mahram atau yang halal istrinya itu boleh dia sentuh, dan itu tidak membatalkan wudunya. Dan ini termasuk qaul jadid dari Imam Syafi'i. Tuan-tuan yang saya muliakan, begitu juga di Spanyol, Andalusia, ada mazhab di luar dari 4 yang masih eksis, namanya mazhab Zahiriyah. Imam Abu Daud Az-Zahiri. Salah satu pendapat unik, Imam Abu Daud Az-Zahiri ini paling sering dia berpendapat dengan sesuai dengan tekstual dalil. Contoh salah satu yang pendapat yang sedikit menggelitik kita adalah yang saya temukan di kitab Al-Muhalla. Pernah dulu saya sampaikan, tapi kita ulang ingat kembali. Jika ada orang ingin melamar perempuan dalam mazhab Syafi'iyah, yang boleh dilihat itu apa aja, Pak?
Misalnya kita nak melamar, nah, yang kita lihat apa boleh kita lihat? Wajah dan telapak tangan. Ya, iya. Nah, pahami itu ya. Kita lanjutkan. Tetapi dalam mazhab Zahiriyah yang dilihat bukan hanya wajah dan telapak tangan saja, semuanya boleh dilihat. Tapi jangan diambil. Jangan diambil pendapat ini. Nah, ini banyak hal-hal yang menggelitik dari pendapat Imam Az-Zahiri. Dan salah satunya lagi adalah boleh menikah tanpa wali. Ya, jadi jika ada anak gadis menikahkan dirinya sendiri, menawarkan dirinya sendiri kepada laki-laki lain, terjadi akad, selesai. Ini menurut pendapat Imam Abu Daud Az-Zahiri. Kalau kita perdalami pendapat-pendapat Imam Abu Daud Az-Zahiri yang dikemukakan salah satu muridnya, dikembangkan oleh muridnya yaitu Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, kita akan menemukan hal-hal yang unik di dalamnya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan. Jadi sakit yang secara umum boleh baginya untuk membatalkan puasa. Yang kedua, musafir. Musafir boleh dia membatalkan puasa. Hanya saja dalam hal ini kita harus betul-betul legowo, kita harus betul-betul lapang dada. Jangan pula nanti kita berdua pergi dari Selat Panjang ke Pekanbaru, teman kita dibuka puasa, dia makan roti john, kita bilang Nika di lemah betul, apa buat capek pula nak batalkan puasa? Duduk di speedboat cuma duduk, AC kena, berjalan cuma dari Buton sampai ke dekat Pangkalan Buton, naik travel duduk lagi, AC kena. Nanti sampai di Pekanbaru udah azan maghrib aja, tinggal berbuka. Apa pula berbuka-buka puasa pula, lemah betul. Jangan mengatakan demikian. Masing-masing orang berbeda. Contoh saya, Pak, saya kalau pergi jauh, kalau tak terisi perut, oek-oek saya, Pak. Oek-oek saya di mobil. Percayalah, kalau kosong perut saya tipe orang pemual. Jadi kalau naik mobil itu harus diisi dulu, Pernah saya coba tak diisi, hampir nak muntah. Ya, hampir nak muntah, Allahu Akbar. Karena itu kalau saya pergi ke Pekanbaru, mau nggak mau saya akan batalkan puasa. Mau nggak mau saya akan batalkan puasa. Tapi pernah hendak ada, Pak. Ya, saya tak selebah itu. Pernah hendak juga, pernah saya coba, Allahu Akbar. Tetapi dalam hal ini kita harus legowo dalam hal ini. Jangan pernah kita menghukumi orang lain dengan sebagaimana kita menghukumi diri kita sendiri. Jangan menilai orang lain dengan sebagaimana kita menilai diri kita sendiri. Termasuk juga jika kita punya menantu, Bu, dia lagi hamil, kemudian dia batalkan puasanya, tiba-tiba mertuanya mengatakan, aku aja dulu ngandung anakmu, aman-aman aja aku puasa. Namanya puasa, pasti Allah selamatkan anak kita tuh. Ikut ajalah, percaya ajalah dengan Allah. La ilaha illallah. Akhirnya terikut di ujung-ujungnya keguguran. Pernah terjadi hal yang seperti itu. Tak semua orang sekuat kita, tak semua orang sama dengan kita. Kalau memang mengatakan seperti ini, mengapa pula hamil harus buka-buka puasa? Ini puasa, insya Allah Allah lindungi anak kita. Tak seperti itu cara memahaminya. Contoh, misalnya ada orang tangannya kena luka bakar stadium 4, boleh kena air nggak, Pak? Nggak boleh. Tapi kita katakan wudhu aja lah, itu kan perintah Allah. Ya, nggak apa-apa, pasti Allah sembuhkan tanganmu melalui air wudhu yang ada. Yang ada merusak syariat namanya. Ya. Yang ada makin parah. Kejadian ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada seseorang berlari menuju kedua orang sahabat. Seingat saya Ibnu Abbas dengan Amr ibn al-As. Ya wallah alam, saya lupa, koreksi kalau saya salah. Yang jelas datang ke orang seorang sahabat. Orang ini kepalanya bocor, kepalanya bocor, entah kenapa Allah ma'alam. Akhirnya mungkin waktu itu sedang perperangan, ya, dia kepalanya bocor, cuma masalahnya dia dalam kondisi junub, dalam kondisi berhadas besar. Boleh nggak aku nggak mandi? Maka sahabat ini menjawab, tidak, engkau wajib mandi. Engkau tetap wajib mandi. Akhirnya dia ikut pendapat tersebut, dia pun mandi, meninggal waktu itu. Akhirnya hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi marah, engkau telah membunuh seorang nyawa. Kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, jika kasusnya demikian, tak perlu mandi, cukup tayamum saja. Tayamumnya pun bukan berarti guling-guling ke tanah seperti itu, kayak mandi, tidak, cukup tayamum seperti biasa. Begitu juga kasus orang hamil tadi, kasus orang sakit tadi, jangan kita memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Bagaimana ketika waktu perang Tabuk, di mana Rasulullah SAW bersama 12.000 tentara kaum muslimin menghadapi orang Romawi waktu itu. Perjalanan sangat jauh berbulan-bulan. Pas pula berdekatan di bulan Ramadan,
Lalu di bulan Ramadan itu 12.000 pasukan kaum muslimin, tidak ada satupun yang berpuasa kecuali 2 orang. Siapa 2 orang yang berpuasa ini? Rasulullah sudah pasti. Yang kedua adalah Abdurrahman ibn Auf. 4 orang sahabat yang terkenal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tak ada yang berpuasa waktu itu. Apakah mereka saling mencela? Tidak. Oleh karena itu, walaupun kita kuat, tapi sesekali nak cubur, cobalah batalkan puasa. Cobalah batalkan puasa dalam perjalanan yang pekan baru, itu sah-sah saja dan itu tidak dosa. Namun di sini disebutkan, illam yajidil maridu wal musafiru musyaqqatan bis-shaumi fas-shaumu afdal. Jika orang sakit tadi dan orang yang bersafar tadi memang masih mampu dia untuk berpuasa, maka berpuasa baginya lebih afdal, lebih afdal. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Tapi kalau baginya, kalau dia berpuasa justru ada darurat, ada bahaya untuk dirinya dan dia kurang kuat menjalani hari-harinya, maka baginya afdal untuk berbuka. Yang jelas hitung-hitung saja hutangnya. Baik, selanjutnya adalah al-hamil syekhul kabir, orang tua yang sudah lansia, tak mampu lagi untuk berpuasa. Maka dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara membayarnya? Hutangnya yaitu dengan fidyah. Fidyah ini perlu kita sampaikan. Fidyah menurut Nabi SAW itu 1 mud. 1 mud yang mencukupi makanan orang tersebut dalam 1 hari. 1 hari di sini bukan 3 kali makan. 1 hari di sini maksud Nabi adalah 1 orang, 1 fidyah, 1 hari. Cukup untuk makanan yang layak. Misalnya contoh nasi bungkus harga 15.000. Nasi bungkus harga 15.000, dia belikan, hari itu orang tuanya tak puasa, hari itu dia beli nasi bungkus, hari itu dia mencari al-faqir wal miskinan. Al-faqir wal miskinan. Dia cari orang-orang fakir dan orang miskin. Lalu dia berikan hari itu juga. Itu lebih afdal. Hari besoknya terjadi lagi, dia beli lagi nasi bungkus, kemudian dia berikan kepada fakir atau miskin. Itu cara paling afdal. Cara yang kedua, caranya sah tapi kurang afdal. Bagaimana caranya? Hari pertama puasa, langsung dia kumpulkan 30 nasi bungkus. Lalu dia berikan, dia sebarkan kepada 30 orang. Sah. Apakah sudah membayar puasanya 30 hari untuk orang tuanya? Sudah. Dan itu sudah sah. Tapi kurang afdal. Ada cara yang ketiga, kurang afdal lagi. Paling kurang afdal tapi sah secara fikih. Bagaimana caranya? Dia hitung-hitung dengan uang saja. 1 makanan, 1 bungkus 15.000. Dikalikan 30 hari 450.000. 450.000 dia belikan misalnya beras pandan wangi 184.000. Beli pula lagi 2 papan telur 110.000. 1 papan 55 Bu ya. Kemarin 50 kan Bu. Nah, sekarang udah 55. Jadi sebelum Ramadan stok barang banyak-banyak dulu. sebelum naik. Masalahnya gas nih lagi langka pula. Allahu Akbar ya Allah. Boleh nggak Pak? Terjadi kelangkaan gas, kita yang punya kios gas, kita naikkan harganya. Boleh ya? Tak boleh. Sebenarnya secara khiyar, secara pilihan, boleh saja dengan catatan tidak menyengaja. Kita dapat info, oh nanti ini, lalu kita menyengaja menumpukan barang, kita borong semuanya, tunggu kapal selanjutnya masih lama lagi, kita sengaja dulu, tidak kita jual, terjadi kelangkaan baru kita naikkan. Ini nggak boleh, terjadi kesengajaan. Tapi kalau tidak terjadi kesengajaan, kita naikkan sedikit. Ya naikkannya pun juga tengok-tengoklah secara naluri hati manusia. Ya, terkadang ada yang menaikkannya itu tidak sesuai pula. La ilaha illallah. Naikkan sedikit, nggak ada masalah insya Allah. Ya insya Allah. Tetapi kalau dia tetap menjual dengan harga biasa, insya Allah terhitung sedekah untuk orang lainnya. Ya, jadi Pak, jika Bapak ada jual gas, lapor ke saya. Tak boleh jual beli. Tak boleh terjadi transaksi jual beli di masjid. nggak boleh. Bahkan jangankan itu, transaksi Shopee saja Bu, kita transaksinya di masjid itu termasuk transaksi jual beli dan itu tidak diperkenankan. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat orang melakukan jual beli di dalam masjid, katakan kepadanya, semoga jualanmu tidak berkah.
bahaya, hukumnya makruh. Bagaimana dong perkarangan masjid? Ulama berbeda pendapat. Ada yang masih membolehkan, ada yang memakruhkan tetap. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas, kalau dalam masjid ulama sepakat tidak boleh. Termasuk transaksi online juga tidak diperkenankan. Allahu akbar. Hukumnya makruh. Baik, kita lanjutkan. Begitu cara pembayarannya. Bagaimana kalau dengan uang saja? Nah, kalau dengan uang saya khawatir karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah karena fidyah itu cukup dengan makanan, tidak perlu dengan uang. Imam Hanafi mensahkan fidyah dengan uang saja karena menurut beliau uang itu lebih dibutuhkan daripada hanya sekedar makanan. Itulah pendapat yang dipegang oleh orang Indonesia ketika berurusan dengan zakat fitrah. Ya, Imam Hanafi yang mereka ambil. Imam Syafi'i, Pak, mau kita paksa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bolehlah pakai uang zakat fitrah. Tetap Imam Syafi'i bersikeras tidak. Tak bisa tidak. Batal zakat fitrahnya kalau dengan uang. Tapi di Indonesia kita keluar dari pendapat Imam Syafi'i, diadopsilah pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh dengan uang karena kebutuhan dengan uang lebih dianjurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. Wallahu a'lam. Tapi kalau tuan-tuan bertanya kepada saya bagaimana zakat fitrah saya, Allahu akbar, tidak usah lah, rahasia, rahasia. Kita lanjutkan. Kemudian yang boleh berbuka puasa adalah hamil dan murdi', wanita hamil dan wanita menyusui boleh berbuka puasa walaupun mungkin dia kuat. Walaupun dia kuat. Tapi kalau dia ingin misalnya nampak pula jam 12 dia lagi hamil, jam 12 dia sudah tahan puasanya, sebenarnya masih lanjut. Pas tengok iklan mie gacoan muncul, ya, ingin rasanya makan mie goreng, bolehkah dia membatalkannya? Silakan, karena ada unsur syar'inya, karena dia lagi sedang hamil. Tapi lagi-lagi kita kembali kepada pembapak Profesor Dr. Abdul Aziz Ibnu Badawi. Dia mengatakan jika tidak ada masyaqqah, afdalnya tetap puasa. Afdalnya tetap berpuasa. Tapi jika tidak ada masyaqqah berpuasa, tapi jika ada masyaqqah, ada keberatan, maka silakan dia berbuka. Nah, bagaimana dengan kasus, termasuk kasus istri saya, 2 tahun itu dia hamil, tahun sebelahnya dia menyusui. Nah, utang puasa ada 60 hari. Bagaimana cara membayarnya? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat mazhab Syafi'iyah yang mengatakan wajib qadha. 60 hari lah. Qadha semuanya. Tak ada istilah tidak. Yang kedua, pendapat Imam Malik seingat saya, yaitu dia wajib qadha, wajib pula bayar fidyah. Ada yang nak ambil tak pendapatnya? Wajib qadha, wajib pula fidyah. Double. Double kena ya. Allahu akbar. Yang pendapat ketiga, pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan ini pendapat yang saya ambil, cukup fidyah saja karena sudah masyaqqah di situ, sudah ada keberatan. 2 tahun tak puasa, ya berarti ada 60 hari tidak berpuasa, silahkan hanya cukup bayar fidyah saja. Itu pendapat yang saya pegang. Jika tuan-tuan tetap mengambil pendapat yang pertama, yaitu qadha, tafadhol, silahkan. Nah, silahkan. Karena ada juga ulama yang berpendapat demikian. Baik, tuan-tuan, puan-puan di sini aja. Kita 4 menit lagi. Insya Allah masih sanggup? Masih sanggup. Masih kita sempatkan tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah an-niyah, yaitu memasang niat. Nah, memasang niat di sini ulama terbagi kepada 2 hal. Pertama, mazhab Syafi'iyah, dan pendapat ini yang kita pegang. Memasang niat itu wajib tiap malam. Ketika sudah sholat tarawih, bahkan tuan-tuan boleh memasang niatnya ketika sudah berbuka. Ketika sudah berbuka, langsung memasang niat di situ. Terlepas dari bagaimana pengucapan atau tidak, kami di Muhammadiyah tentu tidak melafazkan. Tapi kita tetap toleransi dengan pendapat yang melafazkan. Dan itu tidak ada masalah. Kalaupun tetap ingin dilafazkan, silahkan. Tidak dilafazkan juga nggak ada masalah. Tetapi yang perlu kita jadikan catatan adalah, jangan sampai ada keyakinan, tadi malam saya lupa mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Sahur nggak? Sahur. Cuma lupa aja mengucapkannya. Tak apa. Batal puasa saya kan Pak? Nah, enggak batal. Tidak batal. Ketika kita bangun sahur, itu sudah niat. Itu sudah niat. Nak diucapkan nak tidak, itu sudah niat. Ya, dulu itu keyakinan waktu kecil tuh Pak. Tak diucapkan, batal puasanya. Tak diucapkan, batal puasanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi salati fardhan lillahi ta'ala. Lupa saya mengucapkan, akhirnya makan permen sebelah itu.
Itu saya tuh. Itu saya dulu. La ilaha illallah. Tidak, tak ada keyakinan seperti itu. Ya, pengucapan lafaz niat itu kalau kita ambil secara fikihnya, ulama mazhab Syafi'iyah mutaqaddimin kita bagi dua. Ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Ulama mazhab Syafi'iyah mutaqaddimin fase awal memang tidak ada mewajibkan pelafazan niat. Ulama mutaakhirin dari mazhab Syafi'iyah baru ada mensunnahkan, tidak mewajibkan, mensunnahkan bagi mereka yang was-was. Bagi mereka ya yang was-was untuk diucapkan. Nah, jadi intinya niat itu semuanya di dalam hati terlepas dari ucapkan atau tidak. Jadi tidak boleh ada keyakinan lupa membaca niat di malam hari besoknya tak puasa. Enggak seperti itu pemahamannya. Baik. Kemudian pasang niat yang kedua menurut Imam Malik adalah pasang di awal Ramadan. Ya Allah, dalam hati hamba niat ini puasa 1 bulan penuh, sehingga nanti di hari esoknya dia lupa pasang niat, sudah ada niat cadangan di awal tadi. Mantap juga solusinya ya. Sudah ada cadangan niat di awal tadi. Tapi lebih kuat pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pasang niat di awal malam, di awal malam. Pas kita bangun sahur itu sudah niat. Ya, apalagi bangun sahurnya ditemani dengan ringtone Mimi Peri ya. La ilaha illallah. Tapi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan pernah menormalisasikan para body. Jangan pernah menormalisasikan kebencongan dan kebencian. Lucu memang lucu. Ya, saya lihat terkadang muncul di Instagram saya sahur. Subhanallah. Tapi jangan pernah menormalisasikan hal demikian. Khawatirnya itulah bibit-bibit penyakit kaum Nabi Lut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Baru kemarin saya dapat kabar di Bandung tak salah terjadi razia, ada pesta, subhanallah. Laki-laki semuanya. Badan laki-laki itu Pak, berbodi semua. Awak anak jin bisa kena masalahnya. La ilaha illallah. Anak jin bisa kena masalahnya. Saya nge-gym tuh Pak, nengok-nengok waktu. Biasanya saya nge-gym tak pagi, nggak sore. Karena kenapa? Bahaya. Pandangan mata tak elok. Saya nge-gym bawa istri saya terus. Dan saya nge-gym biasanya jam 10 ke atas, siang-siang waktu sepi. Dia nengok berita itu, ini bahaya kena fitnah nih orang suka nge-gym nanti. Saya masih waras lah. saya masih waras insyaallah. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan masih lanjut? Insyaallah masih ya. Insyaallah kita lanjutkan rukun-rukun puasa. Insyaallah taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada silap kata, silap lisan, mohon dimaafkan karena yang berbicara hanya manusia biasa juga. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.